Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Amanda Trisliana Dwi Putri, yang merupakan dokter adaptasi dari Universitas Udayana, Bali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai NSAID. NSAID merupakan kependekan dari Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, yang merupakan kumpulan beberapa jenis obat yang berbeda tetapi memiliki efek yang serupa, yaitu yang pertama ada anti-inflamasi, efek analgesik, dan juga efek antipiretik, di mana ada lebih dari 70 jenis obat NSAID yang diizinkan beredar dan lebih dari 230 juta orang yang minum obat golongan NSAID per hari. Untuk mekanisme kerja dari NSAID tersebut merupakan COX inhibitor, di mana bisa dibagi lagi menjadi inhibitor COX yang non-selektif atau inhibitor COX yang selektif, di mana yang inhibitor non-selektif menginhibisi COX-1 dan juga COX-2, di mana untuk yang selektif hanya menginhibisi COX-2. Fungsi dari COX tersebut merupakan enzim yang dapat ditemukan di seluruh tubuh, di mana yang pertama itu adanya efek yang fisiologisnya itu bisa membantu agregasi platelet, bisa membantu proteksi pada gastrointestinal, dan membantu homeostasis, elektrolit, dan aliran darah ke ginjal. Untuk COX-2 tersebut memiliki efek yang lumayan mirip, di mana efeknya dengan ginjal yaitu membantu homeostasis elektrolit dan juga memaintain aliran darah di ginjal. Sedangkan ada efek patologisnya yaitu yang sebenarnya juga dapat diberikan oleh COX-1 dan COX-2, yaitu merupakan promotor inflamasi, di mana menyebabkan nyeri, demam, dan inflamasi. Sehingga apabila NSAID itu menginhibisi COX-1 dan COX-2 dengan harapan untuk menginhibisi efek inflamasi dari COX-1 dan COX-2 tersebut. Namun, untuk menginhibisi COX ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan gastrointestinal dan juga mungkin ada ulcerasi. Jadi ada beberapa tipe obat NSAID di mana mereka memiliki afinitas untuk menginhibisi yang satu dan yang lain lebih menginhibisi satu enzim lebih dari yang lain. Contohnya untuk endometasin lebih menginhibisi COX-1 daripada COX-2, di mana yang ibuprofen mungkin berada di tengah-tengah yang juga menginhibisi keduanya. Untuk meloxicam lebih condong ke inhibisi COX-2. Selanjutnya, kita akan melihat adanya kegunaan NSAID. Kegunaan NSAID itu yang paling penting adalah 3 itu, untuk analgesik, dan NSAID itu merupakan analgesik yang sedang, contohnya untuk pasien yang nyeri kepala, nyeri sendi, dan otot. Dan yang kedua yaitu untuk antiinflamasi yang baik untuk pasien yang memiliki penyakit inflamasi yang kronis seperti rheumatoid arthritis atau osteoarthritis atau autoimun yang lain. Yang ketiga yaitu untuk antipiretik, menurunkan temperatur tubuh apabila demam. Yang keempat ada merupakan profilaksis gangguan kardiovaskuler seperti stroke atau infark miokardium. Contohnya untuk dosis kecil aspirin yang biasa diberikan kepada pasien kardiovaskuler. Dan yang kelima yaitu untuk mencegah gout, di mana meningkatkan sekresi asam urat. Untuk klasifikasi obat NSAID tersebut sudah saya sebut sebelumnya, yaitu ada yang non-selektif dan ada yang selektif. Di mana yang non-selektif, contohnya ada aspirin, ibuprofen, acetaminophen, naproxen, dan apabila yang selektif merupakan grup obat yang nama belakangnya itu coxib, seperti cerecosib, tarecosib, valdecoxib, dan juga rofecoxib.
kelas NC tersebut ada 5 sebetulnya. Jadi yang pertama itu adanya salisilat. Salisilat di mana terdiri dari aspirin, mungkin sodium salisiklat, diflunisal, kolin magnesium trisalisiklat. Ada juga yang kedua itu asam propionat. Ini mungkin lebih sering dijumpai di Indonesia, di mana ada ibuprofen, penoprofen, ketoprofen, naproxen, oxaprosin, mungkin flumiprovin. Yang ketiga adanya asam asetat, yaitu seperti diclofenac, etodolac, indometasin, ketorolac, sulindac, dan palmitin. Yang kosip yang sebelumnya kita sudah sebut sebelumnya, yang seperti kosip, semuanya parekosip, ketekosip. Dan yang terakhir adalah kelas paracetamol, di mana kelas paracetamol ini merupakan memiliki efek COX-2 yang lebih condong ke COX-2 daripada COX pertama, sehingga merupakan analgesik ringan yang sedang dan antivirotik yang poten, namun tidak memiliki efek antiinflamasi yang lumayan lemah dibanding yang lain. Untuk efek samping NSAID sendiri itu ada beberapa, di mana kita mengetahui produksi dari PGE dan produksi PGE2, PGI2, dan juga TXA ini dapat memiliki efek samping yang tidak baik gitu. Contohnya untuk pertama, mungkin di gastrointestinal sendiri. Gastrointestinal itu karena menaikkan sekresi, menginhibisi COX-1 sehingga menurunkan proteksi pada gastrointestinal, sehingga produksi mukus menurun, produksi bikarbonat menurun, dan juga aliran darah di daerah gastrointestinal itu pun menurun, sehingga dapat menyebabkan peptic ulcer, dan juga pendarahan pada gastrointestinal. Gitu. Dan selanjutnya, yang paling parah itu selain dari gastrointestinal, kita bisa lihat dari efek ke ginjal, di mana efek COX-1 dan COX-2 itu mengubah arachidonic acid untuk menjadi PGE2 dan PGE1. Dan sebenarnya itu ada efek fisiologisnya, di mana meningkatkan natrium dan juga ekskresi air, dan juga untuk menambahkan aliran darah ke ginjal. Sehingga apabila NSAID ini menginhibisi COX-1 dan COX-2, akan menyebabkan hipertensi, dan juga adanya retensi sodium dan juga air, dan mungkin bisa menjadi gagal ginjal, gitu, karena adanya injury pada jaringan ginjal. Selain ginjal dan juga gastrointestinal, kita dapat melihat adanya inhibisi COX-2 yang lebih dari COX-1, sehingga akan menyebabkan stroke atau myocardial infarction. Selain itu, efek dari TXA ini dapat menyebabkan menurunkan platelet agregasi, sehingga dapat membuat pendarahan itu lebih beresiko untuk pendarahan yang tidak dapat dihentikan. Selain dari efek dari gastrointestinal, dari ginjal, dan juga dari otak dan kardiovaskular, itu adanya toksisitas golongan obat tersendiri. Contohnya untuk toksisitas salisilat. Untuk golongan salisilat itu mungkin lebih condong untuk ke ototoksisitas, yaitu menyebabkan tinnitus, menyebabkan high frequency hearing loss, lalu adanya nyeri kepala, di mana dapat mengganggu penglihatan. Yang keempat adanya mual dan muntah, dan juga ada alkalosis respirasi, dan juga asidosis metabolik akibat kompensasi. Gitu. Nah, untuk toksisitas salisilat ini biasanya terjadi apabila menggunakan dosis harian aspirin lebih dari 4 gram, dan dapat diberikan
NaCO3 untuk mencegah keasaman darah dan memicu keluarnya salisilat lewat ginjal. Gitu. Nah, gejala toksisitas salisilat mungkin bertahan 2-3 hari setelah berhentinya obat dan pemberian NaCO3. Selanjutnya ada toksisitas paracetamol, di mana paracetamol itu dapat menyebabkan hepatotoksisitas dan diperparah dengan penggunaan paracetamol saat puasa dan juga penggunaan paracetamol saat penggunaan alkohol. Yang ketiga, adanya drug eruption, di mana terjadi adanya ruam-ruam atau ruam-ruam atau adanya air di bawah kulit seperti erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, dan apabila yang sangat parah mungkin toxic epidermal necrolysis. Namun ini memang sangat jarang di mana terjadi di satu orang setiap 1 juta orang tiap tahunnya. Matur suksma, sekian presentasi mengenai non-steroidal anti-inflammatory drug dari Amanda. Matur suksma telah mendengarkan. Terima kasih.